Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema Sholat tapi tidak sholat. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Dasat Latif sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan datang pada suatu masa di mana umatku banyak orang yang merasakan dirinya salat, menganggap dirinya salat, padahal mereka sebenarnya tidak salat. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar yang saya muliakan, perintah salat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimis shalah li zikri. Dirikan salat untuk mengingatku, kata Allah dalam surah Thaha ayat 14. Bahkan dikatakan juga, salatlah kamu sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Pendengar yang saya muliakan, dalam mengerjakan salat tidak boleh kita lalai. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu alladzina hum am salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Yang dimaksud lalai dalam salat ini adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan, apalagi jika kurang memperhatikan syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan salat lainnya. Maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Maksudnya mereka salat, membaca bacaan salat, ruku dan sujud serta i'tidal, tetapi tidak memperoleh apa-apa kecuali payah dan letih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, berapa banyak orang yang salat malam, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun merasa dirinya salat, tapi hakikatnya tidak salat, dan dia tidak akan mendapatkan hikmah dari pelaksanaan salat. Salatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. Pendengar yang saya muliakan, zaman yang diprediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tampaknya sudah terjadi saat ini. Isyaratnya, meskipun bangsa Indonesia mayoritas muslim dan tentu saja banyak yang sholat, tapi tak sedikit pula di antara mereka yang masih tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ironisnya, dari hari ke hari frekuensinya tidak semakin menurun, bahkan dari segi kuantitas maupun kualitas semakin meningkat, seperti tindakan korupsi, persinahan, kejahatan lain dan sebagainya. Banyak di antara kita rajin ruku, rajin sujud, tetapi rajin pula korupsi di kantor. Ini berarti bahwa solatnya bukan justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, justru semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jika solat bisa dikerjakan dengan baik dan benar, dengan memperhatikan syarat rukunnya, sah batalnya, maka hikmahnya sangat besar, baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat luas. Misalnya saja, manifestasi perwujudan dari rukun bacaan-bacaan sholat akan menjadikan orang tidak mudah berkata bohong, memfitnah dan berkata kotor lainnya. Perwujudan dari rukun sholat fi'li atau gerakan sholat, tangan tidak akan digunakan untuk menjamah sesuatu yang dilarang agama, dan kaki pun tidak melangkah kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, orang yang bagus ucapan-ucapannya ketika mengerjakan sholat,
insya Allah akan memelihara diri dari ucapan-ucapan tidak bermanfaat. Demikian pula orang yang salat dengan memperhatikan gerakan-gerakan salat dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan mewujudkan insan yang memelihara dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, bagaimana pendapatmu jika ada sungai di depan rumahmu, lantas kamu mandi di situ sehari 5 kali, apakah masih kotor badanmu? Sahabat pada saat itu menjawab, tidak ada kotoran sama sekali pada diri kami ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, maka seperti itu jugalah solat 5 waktu, maka Allah akan menghapus dosa-dosamu dengan solat yang engkau lakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian hadis Bukhari Muslim. Pendengar yang saya muliakan, hadis ini sesungguhnya memberitahukan kepada kita bahwa apabila solat dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya solat itu dapat mencegah kita dan dapat menghindarkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebaliknya, apabila solat hanya dilakukan dengan niat sekedar melepaskan kewajiban, maka jangan heran solat kita tidak dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah sesungguhnya yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala solat, tetapi dinilai tidak solat karena solatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mendirikan solat dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting dari itu, nilai dan rukun-rukun solat dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.